Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Indi. Kita akan belajar matematika. Siapkan alat tulisnya dan jangan lupa ingat selalu 4P. Berdoa, bermasker, bersihkan tangan, dan berdiam diri di rumah. Baik, kita bertemu kembali di pelajaran matematika kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat. Adapun materi ini masih berkaitan dengan materi persamaan kuadrat yang kita telah pelajari beberapa minggu kemarin. Dan fungsi kuadrat ini adalah merupakan grafik dari persamaan kuadratnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah agar siswa dapat mengetahui bentuk dan sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A atau koefisien E kuadrat dan nilai diskriminannya. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Sama seperti pada persamaan kuadrat, bentuk umumnya berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau pada persamaan kuadrat yang lalu, persamaan ini sama dengan 0. Sedangkan pada fungsi kuadrat, persamaan ini ax kuadrat plus bx plus c ini sama dengan variabel terikat, yaitu berbentuk fx atau y ya. Fx dengan y itu sama ya. Jadi fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Jadi itu sama ya. Kalau fx ya berarti bicaranya y. Sedangkan a, b, c-nya kita sudah bahas sebelumnya bahwa itu adalah koefisien-koefisien dari variabel pada persamaan kuadratnya atau pada fungsi kuadratnya. Sekarang bentuk fungsi kuadrat itu berbentuk grafik tadi Bu bilang ya. Jadi dia adalah grafik. Nah, grafiknya itu berbentuk parabola. Jadi kalau kalian pernah melihat parabola TV, itu bentuknya menghadap ke atas ya kan, seperti wajan, kuali ya, wajan itu bentuknya menghadap ke atas. Nah, kalau fungsi kuadrat yang kita pelajari di sini dalam matematika bisa menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah. Dan itu dipengaruhi oleh nilai A. A itu apa? A itu adalah koefisien dari E kuadrat. Jadi sama pada fungsi kuadrat juga A itu koefisien E kuadrat. Oke. Yang pertama, jika nilai A-nya positif, dalam artian A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas. Jadi bentuk parabola itu akan terbuka ke atas, persis seperti parabola. Dan pada saat posisi seperti ini, posisi terbuka ke atas ini, fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai ekstrim minimum atau dilambangkan dengan Y min atau Y minimum. Jadi maksudnya di sini nilai Y-nya minimum ya, nilai Y-nya itu nilai ekstrimnya. Maksudnya jadi nilai ekstrim minimum. Jadi ini yang perlu diingat. Yang kedua, jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya itu membuka ke bawah. Jadi kalau tadi kalau A-nya positif, parabola tadi ngadap ke atas. Sedangkan kalau A-nya negatif, maka parabola tadi tengkurap ya, menghadap ke bawah. Nah, kalau kalian lihat lagi, kalau kalian ingat lagi parabola itu kan, kalau kita lihat kan dari sisi kiri kanannya itu sampai ketemu ke bawahnya itu adalah ada titik temu ya, sama. Pas di tengahnya itu titik temu, itu namanya titik puncak atau titik balik ya. Nah, saat A kurang dari 0 atau negatif, dia menghadap ke bawah dan pada posisi ini fungsi kuadrat ini memiliki nilai ekstrim maksimum atau Y maksimum. Kenapa maksimum? Pada saat parabola tengkurap, maka dia menghadap ke bawah ya kan. Nah, ada titik baliknya itu tadi juga pas di atas. Kita naik dulu baru turun lagi. Naik dari kiri misalnya turun ke kanan, atau naik dari kanan turunnya ke kiri. Nah, pas di sebelum turun itu titik balik namanya, atau titik puncak. Ini bentuk grafiknya. Bentuk grafik dipengaruhi oleh A. Dia menghadap atas bawahnya. Sekarang baik, jika tadi kita telah membahas bentuk grafik fungsi kuadrat, nah yang menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, atau terbuka ke atas, terbuka ke bawah, itu bahasanya sama maksudnya ya. Sekarang kita bahas sifat-sifat grafik fungsi kuadratnya. Jadi kalau tadi A itu mempengaruhi bentuknya.
bentuknya menghadap atas, menghadap bawah. Nah, sekarang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Dan sifat-sifat ini dipengaruhi oleh nilai diskriminan, ya. Diskriminan itu apa? Diskriminan sudah kita bahas di persamaan kuadrat. Jadi di sini dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminan itu pembeda ya, untuk diingat ulang. Oke, apa hubungannya? Yang pertama, jika diskriminan positif atau D lebih besar 0, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, di dua titik yang berbeda. Jadi kalau memotong sumbu X, otomatis X-nya itu bernilai berapa, begitu ya. Ada nilainya pasti di X itu. Dan Y-nya sudah pasti 0 ya, karena memotong di sumbu X. Oke. Sekarang yang kedua, Ibu perjelas lagi. Yang pertama tadi, jadi kalau diskriminannya positif, lebih besar dari 0, maka akan ada dua titik yang berbeda memotong sumbu X. Jadi ada dua titik. Jadi itu nanti ada di langkah-langkah kita menggambar grafik, nanti ada terlihat ya. Lalu di yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik tepat menyinggung di sumbu X. Jadi kalau parabola tadi kamu bayangkan kita hadapkan ke atas atau ke bawah, dan sisi datarnya itu adalah sumbu X ya. Nah, jika diskriminannya 0, maka yang pas di titik tengah-tengah parabola itu akan tepat menyentuh sumbu X atau menyinggung sumbu X ya. Dan titik tersebut akan menjadi titik X, 0. Oke. Lalu yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Lebih tepatnya kita lihat di gambar ya. Setelah ini ada gambarnya. Oke, coba perhatikan ini gambarnya. Nah, coba lihat, ini ada 3 gambar bagian atas, 1, 2, 3, ini ya. Ada gambar parabola menghadap ke atas, lalu yang bagian gambar keempat, 5, 6 menghadapnya ke bawah. Nah, perhatikan juga 3 gambar yang di atas ini, A-nya semuanya positif atau lebih besar dari 0. Coba lihat yang pertama, A-nya lebih besar 0, kedua juga, dan yang ketiga juga. Yang berbeda apa? Yang berbeda diskriminannya. Namun karena A-nya lebih besar 0, semua menghadap ke atas. Nah, perhatikan. Ini garis ini adalah sumbu X. Ya, dalam bidang Kartesius ini sumbu X dinamakan. Jadi, nah sekarang saat diskriminannya lebih besar 0, coba lihat. Grafik ini memotong di dua titik sumbu X. Coba lihat, ini titik pertama, ini titik kedua. Kalau dia memotong di sumbu X, X-nya ada nilai, Y-nya 0. Ya. Jadi Y-nya bernilai 0. Lalu yang kedua, D-nya sama dengan 0. Lihat, dia persis berada di garis sumbu X. Dan titik puncaknya ini persis berada di di garis sumbu X. Ya. Lalu yang ketiga, coba lihat, D-nya atau diskriminan kurang dari 0 tidak menyentuh sumbu X. Dia naik. Ya. Jadi diskriminannya naik. Perhatikan ya. Oke, sekarang yang keempat, gambar keempat. Yang gambar keempat 5, 6 ini semua parabola menghadap ke bawah. Ini artinya nilai A-nya kurang dari 0, ya kan? Atau nilai A-nya negatif. Nah, sama pada seperti 3 gambar di atas, diskriminannya yang membedakan. Diskriminan positif, dia memotong sumbu X, namun dia menghadap bawah. Nah, tadi Ibu ada menyebutkan Y minimum, Y maksimum. Nah, Y minimum itu terjadi pada 3 gambar di atas. Nih, titik potong, bukan titik potong, titik puncak atau titik balik dari parabola ini yang ada di puncak ini persis berada di bawah, ya kan? Lalu pada saat parabola menghadap ke bawah, ini disebut dengan Y maksimum. Jadi kalau dia menghadap ke atas, Y minimum. Menghadap ke bawah, Y maksimum. Gambar yang kelima, D-nya sama dengan 0, A-nya kurang dari 0. Lihat, dia menyentuh sumbu X namun menghadap ke bawah. Berbeda dengan atas, ya kan? Di atas ini menyentuh sumbu X tapi menghadap ke atas. Yang membedakannya nilai A. Lalu gambar yang terakhir, yang keenam, dia tidak menyentuh, atau parabola ini tidak menyentuh sumbu X. Dia naik, turun ke bawah dari sumbu X, ya. Karena D-nya negatif atau kurang dari 0, ya. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut ke bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu X. Syaratnya Y harus sama dengan 0. Jadi Y itu kita nolkan. Dalam artian Y itu nilainya kita buat 0 ya. Lalu yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Sekarang terbalik. Syarat yang kedua, X-nya yang kita jadikan 0. Kalau yang pertama, pada sumbu X, Y-nya 0. Yang kedua, pada sumbu Y, X-nya yang 0. Lalu langkah ketiga, kita tentukan sumbu simetri. Sumbu simetri ini memiliki rumus X sama dengan min B per 2A ya. Oke, sudah terlanjur. Ya, lanjut selanjutnya, langkah keempat. Kalau tadi menentukan sumbu simetri, sekarang menentukan nilai ekstrim. Sumbu simetri tadi adalah X, nilai X, sedangkan nilai ekstrim adalah nilai Y. Nilai Y-nya rumusnya adalah min diskriminan per 4A. Diskriminan itu tadi rumusnya B kuadrat min 4AC. Lalu yang kelima adalah menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Koordinatnya dari mana didapat? Dari nilai sumbu simetri dan nilai ekstrim. Jadi dari langkah ketiga dan langkah keempat. Langkah ketiga tadi adalah sumbu simetri, yaitu nilai Y, dengan rumus min B per 2A. Lalu langkah keempat adalah nilai ekstrim, yaitu Y sama dengan min diskriminan per 4A. Nah, yang langkah ke-6 ini boleh kita skip atau boleh tidak kita lakukan. Namun kalau kita bingung juga, masih belum bisa menentukan gambarnya akan seperti apa, kita boleh memberikan langkah ke-6 ya. Langkah ke-6 itu nanti kita memberikan sendiri titik sembarang ya. Oke, kita lihat pada soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang dimana fungsinya berbentuk Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke, yang pertama yang harus kita analisa adalah tentu saja nilai A, B, C-nya karena kita akan menentukan diskriminan nanti ya. Dan kalian harusnya sudah bisa melihat A-nya di sini bernilai 1. 1 itu lebih besar dari 0 dalam artian positif. Maka gambar ini nanti akan menghadap ke atas. Jadi A-nya itu positif, gambarnya menghadap ke atas. Tinggal kita cari diskriminannya. Kalau diskriminan positif, dia akan memotong diskriminan sama dengan 0, tepat berada di sumbu X. Lalu diskriminan negatif, dia naik ya. Oke, kita lihat. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Sehingga didapatkan A-nya 1 itu grafiknya terbuka ke atas. Oke. Kita masuk ke langkah pertama. Tentukan titik potong tadi kan. Langkah pertama menggambar grafik. Tentukan titik potong pada sumbu X. Y-nya kita buat 0. Oke. Masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadratnya. Persamaan fungsi kuadrat tadi adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Sama dengan Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, ketika sudah berubah menjadi bentuk seperti ini, maka ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Dan penyelesaiannya menggunakan metode dalam persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat atau dengan rumus ABC. Karena kita ingin mencari nilai X di sini. Jadi untuk mendapatkan dua titik berbeda tadi yang memotong di sumbu X, kita selesaikan persamaan kuadratnya. Baik, ini bisa kita faktorkan ya. Ibu tidak menjelaskan lagi bagaimana memfaktorkannya. Kita dapatkan faktornya berupa X plus 1 dikali X min 5. Sama dengan 0 sehingga didapatkan X1-nya min 1. Dan X2-nya 5. Sehingga kita dapatkan titik potongnya, ingat Y tadi sama dengan 0, jadi min 1,0 dan 5,0. Jadi kita dapat titik potong pada sumbu Y itu, pada sumbu X, dua titik yang berbeda. Ya. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua kita menentukan titik potong pada sumbu Y. Pada saat menentukan titik potong pada sumbu Y,
X-nya yang kita buat 0. Jadi X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, kita langsung memasukkan nilai X ini menjadi 0 ya, ke dalam fungsi. Y sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat ini berarti menggantikan X kuadrat ya. Min 4 kali 0, min 4 kali X. Jadi X-nya sudah kita ganti 0. Lalu min 5. 0 kuadrat ya 0. Min 4 kali 0 ya 0. Sehingga Y-nya kita dapatkan nilai min 5. Sehingga titik potong pada sumbu Y kita dapatkan 0, min 5. Kita sudah dapat 3 titik. Baik, langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita tentukan nilai sumbu simetri. Jadi, nilai sumbu simetri tadi adalah nilai X. Nilai X ini nanti akan dipakai untuk koordinat titik puncaknya. Rumusnya min B per 2A. B tadi min 4. A itu 1. Kita masukkan. Min dalam kurung min 4 dibagi 2 kali 1. Sehingganya plus 4 bagi 2. Dapatlah 2. Kita dapatkan nilai sumbu simetri 2. Lalu langkah yang keempat, kita tentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim yaitu Y. Nilai ekstrim ini nanti juga akan menjadi titik koordinat pada titik puncak. Jadi kalau langkah ketiga menentukan nilai X, langkah keempat menentukan nilai Y. Rumus nilai ekstrimnya adalah Y sama dengan min D per 4A. D itu B kuadrat min 4AC. B tadi min 4. Lalu A-nya itu 1 dan C-nya min 5. Ya, kita masukkan di sini. Perhatikan. 4 kuadrat itu 16. Positif ya. Lalu min 4 dikali min 5. Positif juga. 20. Jadi 16 tambah 20. 36 dibagi 9. Nah, min ada tanda min di depan sini. Jangan lupa. Jadi 36 dibagi 4. Ini ada min. Jadi min 36 bagi 4 dapatlah min 9. Sehingga langkah kelima kita dapatkan titik balik atau titik puncak dari persamaan ini, dari titik koordinat ini adalah didapat dari langkah ketiga dan keempat yaitu 2, min 9. Baik, langkah keenam di sini masih Ibu uraikan ya. Langkah keenam itu misalnya kita bingung nanti mau narik garisnya sepanjang apa. Nah, ini kita ambil sembarang saja bilangannya ya. Kita ambil yang positif saja karena kita kurvanya menghadap ke atas, otomatis positif ya. Kita coba yang positif. Kita ambil X sama dengan 1. Jadi ini sembarang ya. Jadi mulai dari 1 atau dari 0 terserah. Tapi sebaiknya dari 1. Kita ambil X-nya sama dengan 1. Maka masukkan ke fungsi. Fungsi tadi adalah X kuadrat min 4X min 5. X-nya ganti dengan 1. Sehingga 1 kuadrat min 4 kali 1 min 5. Jadi 1 dikurang 4 kurang 5. Minus 8 jadinya ya kan. Sehingga titik ini didapatkan 1, min 8. Lalu yang kedua, X-nya kita ambil 3. Sama seperti langkah pertama, kita masukkan ke fungsi. Sehingga didapat 3 kuadrat min 4 kali 3 min 5. Ini 9 dikurang 12 dikurang 5. Jadi sama, masih min 8. Maka titiknya kita dapatkan lagi 3, min 8. 3, min 8. Selanjutnya kita ambil ya, kalau kita titik bantu ambil 3 ya, kepalangan kalau mau ngambil titik bantu. Tapi tadi sudah Ibu bilang, langkah ke-6 ini boleh dilewatkan. Jadi tidak harus ya. Ini namanya titik bantu ya untuk membantu, sama seperti kita menggaris bilangan. Ya, kita membuat satu garis lalu kita membuat titik bantu sampai di mana kita ingin menarik garis, seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita ambil X sama dengan 4, lanjutkan seperti langkah sebelumnya, masukkan ke fungsi, sehingga didapat nilai Y-nya min 5. Maka titik yang ketiga ini, titik bantu yang ketiga ini berupa 4, min 5. Kita masuk ke gambar. Nah, ini gambar yang sudah jadinya. Perhatikan. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X mendatar, sumbu Y yang tegak ya. Sumbu X-nya dimulai dari min 2 sampai dengan 6. Lalu sumbu Y-nya Ibu buat skala ya, karena kalau tidak diskala terlalu panjang. Kalau kita membuat skala dalam membuat skala pada suatu koordinat ya, koordinat kartesius, harusnya sama atas dengan bawah. Jadi kalau kita mengambil skala 2, 2, 2, berarti bawahnya juga 2, 2. Kalau atasnya 3, kelipatan 3, berarti bawahnya juga kelipatan 3. Jadi coba perhatikan ini, Ibu mengambil skalanya kelipatan 2. Jadi dari 0, jarak 2, jarak 4, jarak 6, lalu ke 8. Ini juga berarti bawahnya min 2, min 4, min 6, min 8.
Kalau 1-1 ya gampang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau misalnya 3, 3 berarti 3, 6, 9, 12. Yang ini juga di bawahnya min 3, min 6, min 9, min 12. Begitu. Kalau 5, 5 berarti min 5, 10, 15, 20. Jadi itu cara mengambil skala menggambarkan fungsi pada titik koordinat Kartesius ya. Hanya mengingatkan saja. Baik. Kita tinggal memasukkan titik-titik yang tadi kita dapatkan. Yang harus pertama kita ingat adalah titik puncak. Titik puncak tadi kita dapatkan 2, min 9. Nah, min 9 sini tidak tertulis, tapi lihat titiknya. Titik puncak ini pas di bawah ya. Pas tepat di bawah. Nah, ini berada di antara 2, ini garisnya, dan 9. Nah, titik bantu tadi yang mana? Ini titik bantu nih. Titik bantu ada di 1, min 8 dan 3, min 8. Ini 1, min 8, ini 3, min 8. Yang harus kita cari lagi tadi adalah titik potong pada sumbu X. Nah, ini titik potong. Titik potong pada sumbu X tadi adalah min 1,0 dan 6,0. Ini dia bentuknya. Perhatikan, titik potong yang memotong di sumbu X. Min 1,0 dan 6,0. Lalu titik apa lagi yang kita harus perhatikan selain dari titik bantu ya? Titik yang harus kita perhatikan adalah titik yang memotong sumbu Y. Jadi kalau langkah pertama tadi adalah titik memotong sumbu X. Ini. Atau boleh juga titik puncak. Kita tentukan dulu dalam menggambar grafik ya. Jadi intinya titik potong pada sumbu X, titik puncak, dan titik potong pada sumbu Y. Kalau mau urut, lebih bagus lagi diurutkan. Titik potong pada sumbu X dulu, lalu titik potong pada sumbu Y. Nah, seperti ini. Titik potong pada sumbu Y ini terdapat pada 0, min 5. Ya, ini 5 ya. Tidak terlihat 5-nya. Nah, setelah dapat titik-titik ini kita hubungkan. Kita hubungkan garisnya. Garis merah, perhatikan kurvanya. Ini adalah kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas itu artinya nilai A-nya positif. Dan lihat lagi dia memotong sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X artinya nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Baik, jadi ini adalah gambar dari grafik terhadap fungsi X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. Ya. Oke. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Mari kita tutup ke pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.